Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kita Joem Agro. Yang mana di channel ini teman-teman adalah kita membahas seputar tanaman cabai rawit yang bermodalkan receh. Nah, pada video-video sebelumnya kita menanam cabai rawit yang semacam cakra, tapi kali ini teman-teman rentetan video atau alur dari video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yang mana pada tahap penanaman yang pertama kita menanam cabai rawit putih sebanyak 1000 populasi atau 1200 ya waktu itu. Jadi setelah sekian bulan berjalan, alhamdulillah teman-teman, kita bisa upgrade kebun kita. Yang kemarin videonya yang di belakang sini waktu dia masih agak kecil sudah ada di upload juga, mungkin teman-teman bisa lihat di channel ini ya. Jadi yang di belakang saya ini adalah cabai dengan varietas roket teman-teman, yang mana cabai ini ternyata pertumbuhannya juga sangat luar biasa, dengan populasi juga hampir sama 1200. Dan yang menariknya teman-teman, alhamdulillah dari penanaman awal sebanyak 1200 rawit, sekarang kita sudah bisa menanam lebih kurang 4000. Alhamdulillah, itu adalah lanjutan dari kegiatan yang pertama. Intinya hasil dari penanaman 1000 batang pertama sudah membuahkan hasil, menanam kembali dengan jumlah populasi yang jauh lebih banyak, yaitu 4000. Mudah-mudahan begitu kita sudah menerima hasil dari penanaman yang 4000 populasi ini, kita bisa meningkatkan menjadi 10.000 nantinya teman-teman. Begitu selanjutnya, karena itu adalah target kita. Alhamdulillah, cabai rawit dengan bermodalkan receh juga bisa beranak pinak kawan. Oke, kita lanjut, kita keliling-keliling kebun. Kita lihat bagaimana pertumbuhannya sampai hari ini. Jujur teman-teman, di setiap video saya sampaikan bahwa saya bukanlah ahli di dalam bidang pertanian, terutama cabai teman-teman. Tetapi di setiap videonya saya akan selalu menyampaikan bahwa berkebun itu sangat mengasihkan. Jadi bisa kita lihat tanaman rawit roket ini sampai hari ini teman-teman, pertumbuhannya saya sendiri sebagai pemula merasa sangat puas. Karena seperti di video ini teman-teman, kalian lihat buahnya sangat normal dan pertumbuhannya juga sangat pesat teman-teman. Kemarin sempat terkena ini kemarau panjang, tapi alhamdulillah cabai rawit ini tidak terhenti pertumbuhannya teman-teman, terkhusus untuk yang varietas roket ini teman-teman. Jadi saya sangat-sangat jatuh cinta dengan tanaman rawit dengan varietas roket ini teman-teman, serius. Jadi saya sangat merekomendasikan buat teman-teman semua, jika ingin menanam cabai rawit, cobalah tanam roket. Endorse nih guys. Enggak lah, ini cuman testimoni secara nyata ya untuk cabai rawit roket ini. Karena dalam keadaan kering, basah, bagaimanapun dia sangat bagus. Ditambah lagi perlakuan atau perawatan yang kita berikan sama mereka, juga saya pribadi merasa begini, begitu dia ada terjangkit keriting ya seperti ini, begitu satu kali aplikasi seperti dengan abamectin, dengan kurakron gitu ya, itu langsung ada efek dan terlihat teman-teman. Nih seperti ini kemarin keriting, alhamdulillah tidak berapa kali semprot dia kembali pulih teman-teman. Jadi istilahnya ini tidak bandel. Dan ini kemarin ini ada
ranting yang kering yang kita bisa lihat seperti ini kemarin terserang oleh Pittospora teman-teman. Jadi sudah saya spray dengan bahan aktif tembaga, dia langsung hilang teman-teman. Juga ini kemarin mungkin kita yang nanam cabai udah terbiasa ya. Ini sangat parah kemarin teman-teman. Yaitu pucuknya ini udah berwarna coklat keungu-unguan dan posisinya kering. Begitu saya spray, alhamdulillah dia kembali hijau ini seperti ini. Pucuk mudanya kelihatan sangat subur. Oke. Ini total populasi 1.200 ya teman-teman ya. Untuk sekarang aja ini udah setinggi dada saya teman-teman. Jadi dulu saya hanya bisa melihat cabai rawit ini setinggi orang dewasa atau lebih tinggi itu hanya di YouTube. Ternyata sepertinya saya akan mengalami sendiri nanti teman-teman bahwa ternyata benar adanya cabai rawit ini bisa lebih tinggi dari orang dewasa. Luar biasa. Dan hal yang saya kagumi juga dengan varietas ini teman-teman, mulai dari dompol yang paling bawah itu rata-rata membawa 2 hingga 3 bunga teman-teman. Ini seperti ini. Di setiap percabangan rata-rata itu ada 2 bahkan 3 dan juga lebih teman-teman seperti ini. Jadi wow, luar biasa. Kayaknya saya akan jatuh cinta dan akan terus-terusan menanam varietas roket ini teman-teman. Karena sepertinya jika di daerah saya cabai rawit jenis ini akan jatuh di pasaran sana dengan kategori cabai setan ya teman-teman ya. Seperti ori, kaliber dan lain-lain ya. Karena bentuk buahnya lebih besar dan nantinya akan kita buat panen merah teman-teman. Karena sebelumnya di daerah saya ini memang terbiasa dengan rawit panen tua atau panen muda teman-teman. Nah seperti inilah kebun cabai rawit saya teman-teman. Kebun yang kedua ya setelah penanaman yang kemarin. Itu seperti ini. Nah di samping cabai rawit roket ini teman-teman, kita juga memiliki cabai merah keriting dengan varietas lokal Indrapura Ribbon. Nah, tadi kan saya bilang kenapa saya mengatakan bahwa jenis dari cabai rawit roket ini tergolong varietas yang sangat tahan akan kering ya. Karena kita menanam cabai merah lokal Indrapura itu mengalami kerontokan yang luar biasa. Tapi tidak apa-apa, ini adalah cabai merah keriting pertama yang saya tanam. Masih proses belajar dan biaya sekolahnya tentu tetap masih ada. Oke, kita lihat update perkembangan dari cabai merah keriting dengan varietas Indrapura. Di depan sini teman-teman kita bisa lihat Indrapura Ribbon. Nah, kemarin kering ya. Dengan teknik yang sama dengan cabai rawit tadi teman-teman, kita tidak menggunakan mulsa karena masih bertemakan kita menanam cabai itu dengan modal receh. Nah, ini teman-teman, kalau saya lihat tanaman cabai merah keriting dengan varietas Indrapura ini lokal Medan, buah itu agak beragam ya teman-teman ya. Apa memang untuk varietas lokal itu seperti ini ya. Ini seperti yang kalian lihat, ini buahnya panjang ya. Ini panjang sekali, halus gitu ya. Untuk di sebelahnya ini agak pendek teman-teman. Nah begitu juga dengan yang lain teman-teman. Ada yang seperti gembul, pendek gitu, ukuran normal gitu ya istilahnya, dan bulirnya lebih besar. Ada juga yang panjang seperti ini. Nah, kenapa saya katakan bahwa tanaman ini kemarin rontok parah? Jadi bisa kalian lihat teman-teman. Dan juga adapun buah yang tidak beberapa batang teman-teman. Aduh, ini
Ini penyakit yang paling parah, yang paling banyak di daerah saya. Kebun kita ini bisa selesai nih gara-gara. Nah, jadi yang rontok parah saya bilang teman-teman ini seperti ini. Ini kuning, rontok, rontok, rontok. Ini rontok lagi. Jadi mulai dari percabangan bawah di sini 4, 5, 6 itu terjadi kekosongan teman-teman. Seharusnya jika dia tumbuh normal, di sini udah penuh dengan buah sebetulnya ini teman-teman. Ini bagaikan saya ini nanam cabai langsung arahnya ke buah yang kedua, bahkan buah yang ketiga kali ya. Karena nih seperti ini terjadi kekosongan. Ini belum panen teman-teman. Seharusnya lebih kurang dia seperti ini ya. Nah, ini pun masih ada terserang ya penyakit ya. Ini walang sengit kayaknya teman-teman. Nih, coba kalian lihat ini. Ini rontoknya parah sekali. Nih kuning semua nih. Bunga-bunganya kuning kali. Nih. Kalau dari tekstur daun, saya sangat antusias dan sangat merasa takjub ya dengan pertumbuhannya. Mungkin karena ini pengalaman baru saya baru bisa merawat di bagian daun, tetapi saya tidak atau belum bisa merawat di pembungaan teman-teman. Mungkin ini seperti yang saya pelajari secara otodidak. Kebun saya ini kekurangan kalsium, atau kemarinnya memang gara-gara dari stres air ya teman-teman. Tidak apa-apa, saya tetap akan selalu belajar ya. Jadi teman-teman semua yang ada di dunia YouTube ini bisa memberikan saya ilmu, itu sangat saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk pertumbuhan daun ini sangat luar biasa. Kalau dari mata saya melihat ya, mungkin teman-teman juga setuju. Ini pertumbuhannya ini rata. Kalau soal pertumbuhan teman-teman ini rata sekali nih. Udah datar kayak karpet gitu ya. Nih seperti ini. Ini populasi 934 batang teman-teman. Karena bibit banyak yang nggak tumbuh waktu itu. Nah ini seharusnya ini buah udah sangat lebat ya. Tetapi di banyak pokok atau di banyak batang ini terjadi kekosongan teman-teman. Ini seperti ini kosong lagi. Tapi saya berharap bunga-bunga yang sebelah atas ini nantinya bisa berbuah maksimal ya, walaupun ukurannya agak pendek, nggak apa-apa asal dia berbuah. Oke, ini jadi teman-teman, dari video saya ini, bagi kalian yang berpengalaman di bidang cabai ya, mungkin bisa memberikan beberapa tips untuk saya ya teman-teman ya, khususnya petani yang masih seumur jagung dan sedikit memiliki pengetahuan seputar cabai ini teman-teman. Jujur saya hanya belajar melalui media sosial, YouTube, Facebook, dan TikTok, dan banyak-banyak bertanya dengan kawan-kawan semua, dan itu pun ternyata juga belum bisa membuat saya menjadi pandai secara instan dalam berkebun ini. Karena mungkin ya, untuk menuntut ilmu itu memang tidak bisa instan dan harus praktek beberapa kali. Oke, saya siap untuk itu. Nah, jadi itu tampilan singkat dari tanaman cabai varietas Indrapura Ribbon lokal Medan yang saya tanam di lahan ini teman-teman. Masih hasil dari penanaman yang pertama. Alhamdulillah ya teman-teman. Mudah-mudahan kebun kalian dimanapun teman-teman berada bisa tumbuh subur juga, berbuah maksimal, dan mendapatkan harga yang terbaik. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, atau tanaman yang jenis satu lagi di lahan yang sama teman-teman. Jadi saya menanam 3 jenis dari hasil kebun yang pertama, yaitu cabai rawit dengan varietas roket tadi sebanyak 1200, cabai merah keriting dengan varietas Indrapura lokal Medan itu sebanyak 934 batang.
Lalu sekitar 2.300 batang atau 2.500 batang kali ya, saya menanam cabai rawit ceplak teman-teman, dengan varietas bara dari pabrikan Panamera. Alhamdulillah sampai hari ini pertumbuhannya juga bagus, dan kita tetap menggunakan metode mulsa menggunakan jerami teman-teman, karena tidak akan lepas dari metode yang kita pakai, bahwa berkebun dengan bermodalkan receh. Alhamdulillah sangat kagum ya dengan pertumbuhan dari varietas Panamera ini, yaitu Sibara teman-teman. Rawit kecil berwarna hijau yang menungging ke atas langit sana, dan dengan rasa yang super pedas katanya. Mudah-mudahan begitu ya teman-teman. Buah sudah terlihat seperti ini, dan percabangan juga sudah mulai banyak, dengan populasi sekitar 2.500 batang teman-teman. Ini pertumbuhan alhamdulillah lumayan rata seperti ini. Dan alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir di daerah sini juga sudah turun hujan teman-teman. Ini pertumbuhannya sampai hari ini saya pribadi sangat bersyukur, dan mudah-mudahan tanaman ini sehat walafiat dan panennya nanti mendapatkan harga yang terbaik juga. Ya, apa kita sebagai petani pemula ini bisa menanam dengan skala yang banyak? Oh, bisa dong kawan, bisa. Alhamdulillah saya berani berkata demikian sekarang ini, karena saya sudah mencoba mulai dari nol. Dari penanaman 1.200 pohon cabai rawit yang pertama, alhamdulillah beruntungnya saya mendapatkan harga di rata-rata ngoper ke pasar sana atau ke pedagang itu di angka 40.000. Dan hari ini memang masih panen cabai saya yang di ujung sana, yang di video sebelumnya itu masih panen. Masih mendapatkan sekitar 20 hingga 40 kg per minggu. Ya, alhamdulillah jadi modal kita untuk kebun yang baru ini, teman-teman. Jadi memang dulunya saya hanya mencoba, adalah langkah terakhir di saat kehidupan atau roda perekonomian anjlok, lari ke pertanian. Ternyata saya mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga. Kenapa pertanian kita jadikan lini atau visi yang paling terakhir yang kita ambil di saat kita udah terjatuh. Sebetulnya ini salah teman-teman. Seperti yang saya bilang, seharusnya kita terjun ke dunia pertanian ini jangan ditunggu jatuh dulu, atau istilahnya jatuh tapai. Karena begitu kita masuk ke dunia pertanian dengan modal yang lebih atau yang cukup ya istilahnya, pasti kita akan bisa membuat lebih maksimal, dan kita bisa mengkonsep pertanian ini lebih bagus dan lebih sempurna lagi. Karena jujur teman-teman, mulai dari hari itu, awal saya penanaman cabai rawit yang pertama di ujung sana, saya sudah mendedikasikan diri saya menjadi seorang petani. Mulai hari itu hingga sekarang dan hingga besok insya Allah. Oke, kita udah kembali lagi di sini di cabai rawit roket, di hamparan berapa ya? Ya pokoknya di hamparan segini ya teman-teman. Lebih kurang muatnya ini 4.000 hingga 5.000 populasi. Alhamdulillah saya sangat merasa enjoy di sini dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Dan juga buat teman-teman semua yang sudah membantu saya memberikan tips dan trik seputar berkebun, saya ucapkan terima kasih dan menjadi amal jariah bagi teman-teman semua. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu update perkembangan cabai kita di Joem Garden ya teman-teman. Insya Allah akan selalu ada perkembangan terbaik ke depannya. Kita akan selalu upgrade pertanian ini menjadi asik, menjadi oke, dan kita tidak menjadi bosan untuk melakukannya. Insya Allah mohon doa teman-teman, kita akan hadirkan yang namanya agrowisata dengan bernama Joem Garden
nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.